Kali ini kita akan membahas sepeda listrik dengan gaya yang luar biasa bagus, build quality yang keren, kemudian jarak tempuhnya bisa sampai 100 km. Wow, luar biasa. Seperti apa detailnya? Cek di episode ini ya. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Episode kali ini adalah episode yang cukup istimewa karena kita kedatangan 3 produk baru sepeda listrik dari Overo. Nah, kalau mau kenal Overo lebih lanjut, ini akan tampil di IMS 2023. Jadi teman-teman bisa datang ke IMS untuk melihat semua produk-produk dari Overo. Namun di episode kali ini kita akan membahas 3 produk sepeda listrik dari Overo, yaitu yang paling kanan ini adalah Ledo, kemudian di sebelah kiri ini yang warnanya imut-imut itu adalah tipenya Magical, dan untuk yang di tengah ini cukup superior ya, ini adalah tipe Starir. Kita akan membahas lebih banyak tipe Starir ini karena buat saya ini adalah cukup istimewa gitu ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ya, klik tombol like dan tekan tombol bell Anda supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Nah, untuk tipe Ledo ya, ini bisa menampung ya beban kurang lebih sampai 150 kg. Kemudian jarak tempuhnya ini bisa mencapai 80 km gitu ya. Ini jadi cukup menarik banget. Nah, kemudian untuk tipe yang Magical, yang warnanya imut-imut ini ya, untuk tipe Magical ini ya, ini bisa menempuh sejauh kurang lebih ya 70 km gitu ya. Sementara untuk yang tipe Starir ini yang luar biasa nih, ini bisa mencapai 100 km. Jadi ini menurut saya ini superior banget. Ini mungkin yang tipe seperti ini paling tinggi ya di deretan sepeda listrik yang sudah beredar saat ini. Jadi bisa 100 km itu luar biasa banget. Untuk tipe Starir ini ya, ini dari tampilannya cakep banget, kemudian juga dari build quality-nya juga sangat baik gitu ya. Nah, warna yang ada di sini ini adalah Obsidian Green, kemudian available sebetulnya ada 2 ya. Jadi Obsidian Green dan satu lagi adalah Aurora. Ini agak sedikit lebih kuning ya daripada ini. Mungkin nanti teman-teman bisa ngelihat ya di IMS untuk perbedaannya ya antara yang Obsidian Green ini dengan yang Aurora. Kemudian untuk sepedanya ini sendiri kita lihat ini menggunakan motor hub ya. Ini 500 watt, jadi lumayan besar untuk sepeda listrik ya. Kemudian baterainya di sini ada 2 varian. Yang pertama adalah menggunakan SLA 48 volt 20 ampere, tapi juga bisa di-upgrade menjadi lithium. Dan kalau menggunakan lithium ion ini yang bisa menempuh jarak 100 km. Jadi mungkin teman-teman kalau merasa bahwa basic atau standarnya dari sepeda ini kurang bisa menempuh jauh, bisa diganti dengan lithium. Kita lihat ya, sekarang saya coba nyalakan di bagian depan ini nih. Ini cukup menarik begitu kita nyalakan gitu ya. Maka di sini ada DRL-nya sudah menyala, jadi artinya lampunya ini ada lampu LED menyala seperti itu. Kemudian kalau kita tekan untuk yang lampu ya, tombol lampu, maka muncul lampu kecilnya dan kita bisa juga matikan lampu kecilnya seperti itu. Kemudian juga kita lihat di sepeda listrik ini dilengkapi dengan lampu sein ya, lampu sein. Kalau saya klik pindahkan ke switch-nya ke kiri, maka lampu seinnya nyala dan ini ada bunyi ya. Jadi ini cukup aman ya buat pengguna karena pengendara lain bisa mendengarkan suara dari lampu sein tersebut. Bisa coba ganti ke sebelah kanan, maka lampu seinnya nyala sebelah kanan ya, nyala ya. Kemudian kalau kita lihat pada bagian belakang ya, ini sama juga kalau saya tekan handle brake gitu ya, handle brake, maka lampu remnya ini akan menyala ya. Jadi fiturnya untuk keselamatan cukup lengkap gitu ya. Lalu juga
selain itu ya, selain lampu-lampu yang menyala, juga dilengkapi dengan spion. Tentunya spion ini bermanfaat kalau kita ingin belok ataupun melihat kendaraan ataupun apapun juga yang ada di belakangnya kita ya. Dan berikutnya lagi ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk 2 penumpang sebetulnya ya. Jadi kalau seandainya ada pengendara di sini, ini bisa menampung juga untuk boncengan. Mungkin lebih tepatnya untuk anak-anak kali ya. Walaupun ini bebannya bisa sampai tadi 180 kg, namun tempatnya ini cukup sempit. Kalau untuk orang dewasa hanya saja bisa sih sebetulnya ya. Nah, menariknya di belakang ini ada sandaran, jadi cukup aman nih kalau misalkan kita bonceng anak-anak. Jadi kalau kita bawa dia ngantuk, tetap masih bisa senderan di belakang seperti ini. Jadi fitur keamanannya cukup baik ya. Berikutnya juga kita akan lihat dari fitur keamanan yang lain, yaitu dari pengereman. Di sini menggunakan drum brake ya, drum brake di bagian depan. Kemudian juga kita akan lihat rem di bagian belakang juga sama. Ini adalah sistemnya drum brake juga ya. Nah, cukup nyaman sebetulnya karena drum brake ini kalau dia berfungsi dengan baik sebetulnya cukup pakem ya, cukup baik. Dan kemudian karena ini kecepatannya juga adalah maksimum di sekitar 35 sampai 40 km mungkin ya, maka pengereman dengan menggunakan drum brake ini sudah sangat cukup sebetulnya. Nah, sistem pengamanan yang lainnya ya, ini dari kunci nih. Kalau kita lihat di sini ada remote system. Ini kita bisa mengunci lewat remote ini. Ini berarti ada alarmnya. Dia sudah mengunci. Kalau seandainya sepeda ini kemudian digoyang atau ada orang mencoba untuk ngambil begitu ya, maka otomatis dia akan berbunyi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi cukup aman lah ya kalau kita lagi parkir. Misalkan kita parkir sebentar di minimarket gitu ya, kemudian kita bisa menghidupkan alarmnya. Nggak perlu khawatir ya, ketika ada orang berusaha untuk mengambil, kita bisa dengar bahwa alarmnya berbunyi. Dan itu cukup kencang tuh tadi tuh ya. Nah, kita akan lihat nih bagian baterai, bagian bagasinya. Kalau kita buka nih ke sebelah kiri seperti ini, maka bagasinya bisa terbuka. Ini baterainya ada di bawah sini ya. Ini memang sengaja tertutup untuk pengaman juga, jadi kelihatan rapih dari atas ini. Kemudian dilengkapi dengan MCB ya. MCB ini adalah untuk bisa kita matikan sistemnya secara keseluruhan. Jadi kalau memang misalkan kita tidak menggunakannya ataupun juga hal-hal tertentu seperti misalkan mengganti baterai atau apa, kita bisa mematikan fungsinya lewat MCB gitu ya. Jadi kalau sudah ada MCB, walaupun kunci kontaknya dinyalakan, dia tidak akan bisa nyala gitu ya. Nah, kita sekarang lihat ya bagian LCD panelnya ya di sini ya. Ini kalau saya nyalakan, nah di sini menarik banget nih warna-warni nih LCD-nya ya. Kita pertama kali melihat itu tadi ada odometer di sini. Ini adalah berapa jarak yang sudah ditempuh oleh sepeda listrik ini. Kemudian secara otomatis dia berubah menjadi trip. Trip itu adalah berapa jarak yang ditempuh setiap kita menyalakan sepeda listrik tersebut. Kemudian kita akan melihat logo P di sini. Ini artinya adalah parking system, artinya bahwa sepeda ini tidak bisa digunakan kelistrikannya walaupun kita gas seperti ini ya. Tetap nggak akan hidup, maka kita harus menyalakannya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah bisa menekan handle brake-nya. Kalau kita menekan handle brake, maka akan muncul angka digital untuk menunjukkan kecepatan dari sepeda listrik tersebut. Ataupun juga yang kedua adalah kita ngelihat tombol P. Kalau tombol P ini ditekan, maka akan kembali lagi menjadi parking ya. Kalau kita tekan P lagi seperti ini, maka dia akan kembali menjadi ready to use ya, siap digunakan. Kemudian kita lihat pada bagian bawah sini, kita akan melihat tanda seperti lampu menyala. Itu artinya memang lampu tersebut secara otomatis sudah nyala. Kemudian kalau kita tekan lampu di sini, maka tanda lampunya mati, maka kita akan melihat lampu depan pun atau lampu belakang pun akan mati seperti itu ya. Kita ngeliat lagi pada bagian sampingnya, ini ada level. Level ini menunjukkan untuk kecepatan ya. Jadi kalau di sini adalah level 1, bisa ditekan gas seperti ini. Ini maksimum kecepatan di level 1 adalah 15 km per jam. Kemudian kalau kita pindahkan ke level 2 seperti ini, maka kecepatannya menjadi maksimum ya di 20 km per jam. Lalu kalau kita pindahkan ke level 3, ini menjadi kecepatannya maksimum adalah di 30 km per jam gitu ya.
Informasi lain yang cukup penting di sini adalah baterai bar. Kita akan melihat baterai bar di sini. Ini adalah menunjukkan seberapa banyak isi dari baterai tersebut. Ini adalah menunjukkan ya informasi dari baterai. Nah, saya akan coba naik ya di atas sepeda listrik ini ya. Jadi ini saya lihat posisinya seperti ini. Kalau kita menempatkan kaki kita di dek atas seperti ini, memang cukup nyaman ya. Jadi kita ngelihat si kaki kita hampir tegak lurus seperti ini. Kalau memang orang yang bertubuh tinggi, tentunya mungkin kakinya bisa lebih nyender ke belakang gitu ya, seperti ini ya. Jadi lebih selonjoran mungkin ya. Tapi buat saya cukup. Jadi ini untuk ukuran 165 sampai 170 lah ya, mungkin cukup nyaman. Lalu satu lagi, sebetulnya di sini ada harusnya pedal ya. Harusnya memang karena ini adalah sepeda listrik, namun ini belum dipasang. Kalau seandainya ada pedal, memang untuk menggoes agak sedikit kurang nyaman gitu sebetulnya ya. Walaupun memang kalau sudah ada tenaga listrik seperti ini, saya yakin juga teman-teman pasti jarang ya ngegoes. Mungkin goesan ini digunakan sekali-sekali seandainya kalau misalkan baterai sudah lemah, ataupun juga teman-teman mau sedikit berolahraga, menggerakkan kaki seperti ini gitu ya. Tapi secara umum saya yakin kalau sudah ada listrik seperti ini, mungkin lebih banyak menggunakan throttle untuk menjalankan sepeda listrik ini. Yuk kita lihat aja bagaimana kondisinya kalau seandainya saya turunkan standarnya ya. Seperti ini. Nah, jadi kaki saya pijakan ke bawah ini cukup nyaman untuk tinggi saya di 166 gitu ya. Jadi kalau buat saya ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah gitu ya. Nah, kita coba aja kalau seandainya kita jalan sedikit ke depan begitu ya. Yuk, saya tekan tombol P supaya dia ganti. Nah, ada bunyi ya, itu artinya sudah ready. Yuk. Nah, jadi cukup nyaman lah ya kalau dari tinggi dari si sepeda ini, kalau buat saya adalah sangat nyaman. Kemudian secara sepintas gitu ya, tadi saya tekan gas, ini yang menarik adalah smooth start. Beda dengan sepeda listrik lainnya ya, begitu kita gas langsung nyentak begitu ya. Kalau ini nggak, cukup smooth. Jadi buat saya ini cukup aman untuk digunakan, apalagi untuk para wanita ya, biasanya suka kaget kalau nyentak begitu ya dan takutnya bisa terjatuh gitu ya. Kalau ini cukup smooth, cukup nyaman. Oke, tipe starter ini cocok banget untuk mahasiswi ya, bisa dipakai ke kampus karena ini gaya banget nih. Jadi memang kalau ke kampus nggak usah pakai motor lah, ngabisin bensin gitu ya, cocok nih pakai tipe starter seperti ini gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau experience langsung dengan Starir ini bisa datang langsung ke IMS 2023. Di sana ada booth Overo. Silakan datang dan coba langsung tipe Starir ini dan juga tipe-tipe lainnya dari Overo Indonesia ya. Kemudian kalau kalian join follow di TikToknya Overo Indonesia, di sana ada giveaway juga. Jangan lupa gabung aja follow di TikToknya ya. Lalu untuk harga nih, mungkin teman-teman penasaran banget nih untuk tipe yang Starir ini ya. Ini tipe yang Starir ini ditawarkan dengan harga 7.399.000, itu dengan tipe baterainya adalah SLA gitu ya. Nah kalau teman-teman pengen jarak tempuhnya lebih jauh gitu ya, ini upgradable banget, bisa di-upgrade ke baterai lithium sehingga jarak tempuhnya bisa 100 km. Nah gimana teman-teman, menurut teman-teman gimana? Komen aja langsung nanti di bawah ini ya. Nah, saya penasaran banget nih sama tipe Starir ini, saya pengen coba langsung ya. Jadi nanti saya akan test ride aja di bawah karena ini sekarang ada di gedung. Jadi nanti kita akan keluar ya, coba Starir ini seperti apa experience-nya, bagaimana rasanya naik sepeda listrik Starir dari Overo ini. Yuk kita ke bawah yuk. Sekarang saya mau coba sepeda listrik Starir ini dari Overo. Gimana rasanya? Saya akan keliling-keliling ini di daerah di Pantai Indah Kapuk, bukan Pondok Indah ya. Pantai Indah Kapuk 2. Yuk kita tes aja ya kayak apa rasanya. Yuk kita mulai ya.
Oke, ini saya coba nih, jalannya agak menanjak dikit, cuma 9 km per jam. Ini saya coba pindahkan ke level 2. Di level 2 nanjak ya sekitar 13-14 km per jam lah ya. Sekarang turunan, di turunan ini 30 km per jam, 32 km per jam, stabil ya, cukup stabil lah ini tanpa digas. Nah, sekarang ini di sini maksimum speed di sekitaran 26 km per jam. Ya, hampir 26, 27, 20 km per jam lah kurang lebih ya untuk maksimum speed. Ini jalanan di sini adalah paving block ya. Jadi sebetulnya untuk jalanan seperti paving block kalau kita pakai sepeda rata kurang nyaman. Iya, udah saya coba nih Starir dari Overo gitu ya. Overo untuk speed ya, kecepatan tadi saya coba di level 1 dulu, speed level 1, kecepatan sekitar 12 km per jam. Namun kalau ditanjakan tadi lewat flyover gitu ya, itu ya ampun cuman bisa dapat 9 km per jam. Namun begitu pindah ke level 3 ya, baru deh kerasa enak banget karena di level 3 saya bisa dapat di sekitar 22 sampai 24 km per jam di tanjakan. Kalau di jalan datar bisa tadi 27 km per jam lah ya, hampir 30 km per jam. Kemudian untuk suspensinya cukup nyaman karena di jalan paving block seperti ini cukup meredam getaran ya, jadi buat saya nggak kerasa pegel gitu ya, jadi cukup enak. Lalu secara umum nih, ini karena motornya motor sepeda ini ya, sepeda listrik ini cukup stylish lah. Jadi buat teman-teman kalau memang mau dibawa
misalkan ke kampus gitu ya. Ini cocok banget nih, karena cukup nyaman, kemudian juga modelnya nggak malu-maluin ya. Daripada naik motor, BBM mahal, pakai sepeda listrik cukup lah. Kemudian kalau misalkan ibu-ibu lah mau bawa anaknya, nganter anaknya ke sekolah atau apa, masih bisa boncengan dengan anak-anaknya gitu ya di sini. Dan masih banyak lah, bapak-bapak juga kalau mau pakai masih oke kok ya. Untuk jarak tempuh dekat, ini sudah oke banget. Nah, kalau teman-teman semua tertarik dengan episode seperti ini ya, jangan lupa klik subscribe, kemudian juga klik tombol like dan tombol bell. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Yuk, salam BPholic, see you next time.